Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 10 Madrasah Aliyah Ainul Huda, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini pelajaran yang saya ampuh khususnya di kelas 10 yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mana bab 1 kita akan membahas tentang melakukan operasi dasar komputer. Bab 1 kita akan membahas tentang melakukan operasi dasar komputer. Jadi kita nanti akan dituntun untuk bagaimana kita melakukan operasi dasar, operasi sederhana terhadap komputer itu. Operasi dasar komputer. Komputer adalah, kita akan menjabarkan dulu satu persatu. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi komputer itu memang suatu alat yang dikhususkan untuk mengolah data. Mengolah data yang telah dirumuskan. Jadi dimaksudnya dirumuskan itu bahasa komputer memakai bahasa mesin, karena komputer tidak mengerti bahasa manusia. Kemudian komputer itu, dikatakan komputer itu terdiri dari berbagai macam unit. Ada perangkat keras yang dikenal dengan hardware, ada perangkat lunak yang dikenal dengan software, ada pengguna yang dikenal dengan user. Jadi perangkat keras dikenal dengan hardware, software itu adalah perangkat lunak, kemudian brainware itu adalah user. Keras, lunak, pematah. Jadi komputer itu baru dapat dioperasikan kalau sudah ada ketiga-tiganya. Ya, jadi ada hardware, perangkat kerasnya ada, kemudian softwarenya, aplikasinya juga ada, kemudian brainware-nya atau orang yang melakukannya ada. Kemudian secara fisik komputer terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu sistem, yang dimana sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Jadi yang dimaksud sistem adalah komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Itulah yang dinamakan sistem. Yang mana apabila salah satu komponen tidak berfungsi secara maksimal, maka sistem tersebut juga tidak akan berfungsi, atau komputer tersebut juga tidak berfungsi. Sedangkan berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 3. Ada input device atau masukan, ada proses device atau pemrosesan, ada output device atau keluaran. Input device adalah masukan. Jadi data itu dimasukkan. Setelah data dimasukkan, maka di sana ada proses device. Data itu diolah. Setelah data diolah, maka akan ada yang namanya output device, yaitu keluaran. Contohnya, input device adalah kita pakai keyboard. Jadi kita mengetik objek, mengetik kata dari keyboard. Keyboard itu bertugas untuk memasukkan ide daripada user. Sedangkan di dalam komputer akan diolah sedemikian rupa di prosesor. Kemudian setelah itu akan ditampilkan di monitor. Contohnya, kita di keyboard akan mengetik "saya lapar". Saya lapar itu tidak seinstan yang kita bayangkan, langsung muncul di monitor "saya lapar", tidak. Mereka melewati 3 tahap, yaitu input, kemudian setelah itu proses, setelah itu baru output. Inputnya kita masukkan "saya lapar", kemudian di dalam komputer itu berproses, diolah sedemikian rupa. Setelah itu hasilnya apa? Maka akan tampil di LCD atau di layar atau di proyektor "saya lapar". Ya, jadi itu, jadi berbagai macam proses. Kemudian ada yang keempat, backing storage
Backing storage adalah unit penyimpanan. Jadi ketika kita melakukan input dimasukkan, kemudian setelah itu diproses di dalam komputer, kemudian setelah itu dihasilkan outputnya, maka di sana dibutuhkan yang namanya backing storage atau storage device. Apa fungsi dari storage device? Fungsi dari storage device untuk melakukan penyimpanan. Jadi apa yang telah kita masukkan, apa yang telah diolah di dalam komputer, dan apa yang telah ditampilkan atau dikeluarkan, maka setelah itu kita simpannya di storage device atau backing storage. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah peripheral. Peripheral itu unit tambahan. Unit tambahan yang mana ketika peripheral itu tidak terpenuhi, yang penting keempat-empatnya itu terpenuhi, maka komputer itu akan berjalan secara normal. Itu namanya tambahan. Kemudian input device. Input device itu salah satu contohnya adalah keyboard. Keyboard. Karena keyboard itu berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya. Jadi itu fungsi dari keyboard. Keyboard itu berarti sesuatu yang sangat penting lah di dalam komputer. Kemudian yang kedua, input device adalah mouse, yang mana mouse fungsinya alat untuk perpindahan pointer atau kursor. Jadi kursor itu di dalam komputer itu kan ada yang kedip-kedip, itu namanya kursor. Jadi perpindahan kursor dari satu tempat ke tempat itu yang nanti yang mengatur mouse. Apakah bisa komputer itu tidak ada mouse? Bisa, kita memanfaatkan keyboard. Jadi secara tidak langsung mouse itu adalah penjabaran dari keyboard. Suatu komputer tidak ada mouse tidak jadi masalah. Yang penting ada keyboard. Di keyboard itu ada perintah-perintah yang dapat melakukan perintahnya mouse. Kemudian selanjutnya adalah barcode reader. Barcode reader. Barcode reader juga salah satunya adalah input device. Karena apa fungsinya? Barcode reader itu fungsinya adalah untuk merekam barcode yang ada di label. Jadi, makanya dikatakan input device. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon juga sama, input device juga. Karena kenapa? Mikrofon itu menyerap suaranya user. Sedangkan output device atau sebelum kita beranjak ke output device adalah proses dulu. Proses device atau pemrosesan itu biasanya dikenal dengan CPU. Apa sih CPU itu? Central Processing Unit. Di mana CPU ini kata lainnya adalah otak komputer. Jadi yang melakukan perintah-perintah dan yang mengolah seluruh perintah yang diperintahkan oleh input device letaknya di CPU. Lantas kalau saya tanya kepada kalian, di manakah CPU itu? Apakah CPU itu yang berbentuk kotak? Tidak. Yang berbentuk kotak itu adalah casing. Apakah CPU itu semuanya yang ada di dalam? Tidak. CPU itu adalah prosesor. Kalau kita lihat di dalam itu ada chips yang kecil kayak gini, ini namanya CPU, Central Processing Unit. Ini adalah otak dari komputer. Di sana ada tempat pemrosesan itu terjadi. Pemrosesan yang diperintahkan oleh input device. Kemudian selanjutnya adalah output device. Output device apa? Ketika sudah kita melalui tahapan input device, kemudian diolah, diprocessing, kemudian setelah itu output device. Output device itu fungsinya apa? Untuk menampilkan apa yang telah diolah dan diperintahkan oleh user. Contohnya apa? Monitor. Monitor apa fungsinya? Fungsinya untuk menampilkan, menampilkan gambar, tulisan, apa yang diperintahkan oleh input device melewati proses device. Kemudian ada speaker. Kalau tadi ada mikrofon itu input device untuk menyerap suara. Sedangkan speaker itu untuk menyampaikan, mengeluarkan suara. Jadi input itu memasukkan, output itu mengeluarkan.
Kemudian printer, ada printer apa fungsinya? Printer juga sama output device. Jadi apa yang telah kita perintahkan di input device diolah di processing device, kemudian setelah itu maka dihasilkan di dalam printer, dicetak. Ya, mungkin sampai di sana, sampai di komputer dulu. Apa yang perlu kalian pahami? Pertanyaannya, coba apa sih kesimpulan dari pada materi kita tentang operasi dasar komputer? Silahkan nanti tulis di komentar. Saya anggap tulisan Anda yang di komentar mewakili absen Anda, bahwa Anda menyatakan bahwa hadir. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.